Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman serta Islam. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, kali ini saya akan membacakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar Asy-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui baginda Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk dalam Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum Hijriah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad SAW, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhroh. Karena itu Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Juhroh atau Sa'ad dari Juhroh. Dia ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf, yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah SAW. Selain itu, Sa'ad binti Abi Waqqas juga merupakan orang Muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasarannya. Jika ia berdoa, akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah SAW untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan suatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Demikianlah Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang lelaki memaki Ali, Talhah dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki.
Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu aku akan doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Supaya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki golongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu, maka mohonlah jadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Sa'ad adalah teladan istiqomah dalam imam dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Terkisahlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menantang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parahlah kondisi Ibu Sa'ad ini. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya ibunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama ini, agama Islam, walau ditebus dengan apapun." Akhirnya hati ibunda itu luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'ad ini, yaitu surah Al-Luqman ayat ke-15, yang artinya, "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Di antara cerita pahlawanan Sa'id yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang sedang dipimpinnya teradang sungai Tigris. Kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur, Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi menyukseskan jihad ini. Berkatalah ia kepada pasukan, "Bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil." Kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Maka berduyun-duyun pasukan muslim menyeberangi sungai. Ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya, dilandasi semangat fastabiqul khairat, pasukan muslimin berebut mencarikan tempat air itu. Demi melihat pemandangan ini dan betapa tinggi semangat perjuangan kaum muslimin, para musuh gentar dan ketakutan. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub dan berkata, "Agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat." Dengan berbondong-bondong, bagaimana mereka memasuki berbondong-bondong. Demikian sahabat akhirat, cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari cerita ini dapat kita simpulkan, kuatkan keyakinan, kuatkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, seperti halnya ibunda Sa'ad menguji beliau. Beliau tetap teguh dalam pendiriannya, beliau tetap ingin menjadi seorang sahabat Nabi dan umat muslim yang sebenarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.